Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Dela. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin. Masih ingat nggak cirinya apa? Cirinya itu tumbuhannya harus memiliki bunga dan juga banyak macam-macam penyerbukan dan banyak juga perantaranya. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Nah, kali ini kakak akan menemani teman-teman dalam membahas perkembangbiakan tumbuhan, tapi secara vegetatif. Kita mulai saja ya teman-teman. Perkembangbiakan secara vegetatif ini berarti secara tidak kawin. Maksudnya apa? Jadi dia tidak melalui proses penyerbukan. Jadi tumbuhannya itu tidak memiliki bunga. Oke, kita lihat ya. Vegetatif ini dibagi menjadi dua. Ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami terjadi melalui beberapa bagian tubuh induknya. Jadi dia berkembangbiakannya secara sendiri, tidak dibantu oleh siapapun dan apapun ya. Nah, contoh-contohnya, nah di sini ya ada beberapa cara. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami spora. Nah, apa saja tumbuhannya? Tumbuhannya ini contohnya jamur, suplir, dan tumbuhan paku ya. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Jadi bentuknya itu kalau dilihat dengan dengan mata telanjang, dia akan sulit dibedakan, tapi kalau dengan mikroskop akan kelihatan. Jadi ada titik-titik di sini namanya spora. Nah, sporanya ini bisa membuat tumbuhan itu menjadi lebih banyak gitu ya. Jadi tadi contoh tumbuhannya ada jamur, paku, dan suplir. Cara perkembangbiakan alami yang kedua yaitu dengan cara tunas ya. Nah, contohnya ini ada pohon pisang, ada tebu, ada nanas, dan juga ada bambu. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induknya. Jadi nah ini kalau teman-teman bisa lihat ya di sini ada gambar kecil. Nih di sini tuh tunas pisangnya. Nanti si tunasnya ini bisa dipotong lalu ditanam. Nah, setelah ditanam nanti akan tumbuh pohon pisang yang baru. Itu cara tunas. Begitupun dengan yang tadi, bambu, tebu, dan nanas juga sama ya. Itu contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami melalui proses tunas. Yang selanjutnya ada juga tunas. Nah, tapi ini namanya tunas adventif, yaitu tunas daun. Kalau misalkan yang tadi itu namanya tunas batang. Kalau ini tunas daun. Contohnya apa aja? Ada cocor bebek, ada begonia, ada sukun ya. Jadi, tunas adventif ini terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada daun, nah di ujungnya ini ada bunga, bunga kecil. Nah, bunga kecilnya ini yang bisa dijadikan tunas adventif. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan. Cara yang keempat ada cara geragi atau stolon ya. Nah, geragi atau stolon ini merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada tanah, ada batang menjalar. Ini merupakan perkembangbiakan secara geragi. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi ini contohnya ada tanaman stroberi, ada rumput teki, ada juga arbei kayak gitu. Jadi beberapa dari contoh yang tadi kayak gini bentuknya ya. Jadi ada batang yang menjulur di tanah gitu. Jadi nanti dari daun ini mengeluarkan batangnya ini akan yang menjulur ke tanah ini akan tumbuh akar. Nah, dari akar itu akan tumbuh tumbuhan baru. Jadi banyak tumbuhannya seperti itu. Itu dengan cara geragi atau stolon. Selanjutnya, ada dengan cara rizoma. Ini seharusnya rizoma atau akar tinggal ya. Nah, akar tinggal atau rizoma ini merupakan bagian batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Kalau tadi mah kan di atas tanah ya. Kalau yang ini mah di dalam tanah. Nah, contohnya itu ada temulawak, ada jahe, ada lengkuas, ada kunyit, dan juga ada kencur.
Selanjutnya ada umbi. Umbi itu terbagi menjadi 3. Ada umbi akar, contohnya adalah wortel, singkong, dan juga lobak. Jadi kalau umbi akar berarti yang akarnya bisa dimakan. Nah, jadi si akarnya ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang berupa makanan yang kita makan. Contohnya kan kayak wortel, ini kita makan akarnya ya, atau yang ada di bagian bawahnya. Singkong juga sama, dan juga lobak seperti itu. Yang selanjutnya ada umbi batang. Nah, di sini contohnya ada kentang. Selain kentang ada ubi jalar dan juga ada bengkuang. Kalau umbi batang berarti apanya yang bisa dimakan? Ya batangnya ya. Jadi si batangnya ini menggembung dan tumbuh di dalam tanah sehingga si batang ini bisa dimakan seperti itu. Ini contohnya ya. Selanjutnya ada umbi yang ketiga yaitu umbi lapis. Contohnya ada bawang-bawangan. Umbi lapis ini sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Jadi sebetulnya ini tuh daun yang mengelilingi batang ya. Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Contohnya itu ada bawang merah, bawang putih ya, bawang bombay. Seperti itu teman-teman. Oke, nah itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Karena ada vegetatif alami, berarti ada satu lagi, ada vegetatif buatan. Bedanya, kalau vegetatif buatan ini, proses perkembangbiakannya dibantu oleh manusia ya. Jadi ada proses yang dibantunya. Contohnya apa? Kita lihat yuk. Nah, yang buatan ya ini harusnya yang pertama ada proses stek. Nah, teman-teman pernah nggak melakukan proses stek pada tumbuhan? Stek ini sebetulnya dibagi menjadi beberapa ya. Ada stek batang, ada stek daun, dan juga ada stek pucuk. Nah, cara melakukan stek tanaman ini, yang pertama dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau tanah. Jadi ada tumbuhan nih, dipotong dahannya, lalu dimasukkan ke pot atau tanah. Selanjutnya, tanamlah hasil potongan tersebut di tanah yang subur di dalam pot. Jadi, setelah tanamannya tadi dipotong, dimasukkan ke dalam pot, diberi tanah yang subur. Setelah itu, nanti akan ada akar yang muncul dari bagian batang yang tadi teman-teman tanam. Nah, habis itu udah deh jadi tumbuhan baru gitu. Kalau yang bisa di stek batang, contohnya kayak pohon-pohon yang punya batang yang menjulur ya, panjang gitu ya. Contohnya itu kayak singkong bisa ya, tebu juga bisa. Kalau yang stek daun atau itu bisa mawar ya. Kalau stek pucuk bisa teh yang di stek gitu. Selanjutnya, proses yang kedua adalah proses enten atau menyambung. Nah, di sini proses enten itu caranya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman punya misalkan 2 tanaman yang masih satu family. Misalkan yang satu teman-teman punya mangga yang manis. Yang satu lagi manis tapi akarnya kurang kuat misalkan. Yang satu lagi teman-teman punya pohon mangga juga, tanaman mangga ya, tapi buahnya asam, tapi akarnya kuat. Nah, teman-teman bisa menyambungkan keduanya ini biar mendapatkan tanaman mangga yang akarnya kuat dan buahnya manis. Caranya gimana ya? Caranya itu teman-teman bisa memotong tanaman yang satu yang buahnya manis, dipotong. Lalu teman-teman sambungkan. Nah, yang ini juga sama ya, dipotong. Kemudian sambungkan menggunakan boleh tali atau apapun ya, sehingga ini bisa merekat. Nah, lama-lama nanti setelah sambungan ini tidak akan terlihat, jadi akan tumbuh tumbuhan atau tanaman mangga yang berakar kuat dan berbuah manis. Seperti itu teman-teman caranya ya. Yang ketiga, ada cara merunduk. Oh iya, kalau enten atau sambung ini pokoknya tanamannya itu harus satu family. Nggak bisa ya teman-teman mau menyambung misalkan akarnya itu jeruk, terus buahnya itu mangga, nggak bisa ya, itu sudah berbeda jenisnya. Nah, kalau mangga ya mangga tapi memang masih satu family seperti itu ya.
Yang ketiga adalah merunduk. Caranya gimana? Ini itu sama sebetulnya sama geragi. Tapi kalau geragi itu kan alami sendiri. Nah, kalau merunduk ini mah dibantu oleh manusia. Caranya, nah, tumbuhan yang memiliki batang yang lentur ya, nanti teman-teman batangnya ini boleh diarahkan supaya dia ke bawah. Caranya gimana ya? Boleh dengan menggunakan apapun ya. Jadi supaya si batang yang lentur itu menyentuh tanah. Nah, setelah menyentuh tanah, lama-lama ini akan muncul akar baru. Ya, si batang yang ini akan mengeluarkan akar, sehingga setelah akarnya itu cukup kuat, dia akan mengeluarkan daun yang baru seperti itu. Jadi contoh-contoh tanaman yang bisa dirundukkan itu harus yang memiliki batang yang lentur. Contohnya seperti melati, kayak gitu teman-teman ya. Itu caranya. Selanjutnya ini ada cangkok. Kalau cangkok mungkin teman-teman juga udah sering lihat ya. Nah, mencangkok ini adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang. Jadi, teman-teman caranya itu, misalkan nih, teman-teman punya pohon. Nah, si pohonnya ini nanti sama teman-teman dikuliti. Nah, dikuliti sampai terlihat daging dari si tangkainya. Kemudian, setelah dikupas, dahan yang bersih ini nanti ditutup dengan tanah yang sudah diberi humus ya, tanah humus. Jadi sudah tanahnya itu subur. Setelah itu dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil supaya ada udara juga yang bisa masuk ya, kayak gitu. Nah, setelah ditutup lalu teman-teman ikat, boleh pakai apapun ya. Boleh pakai karet kalau ada, atau pakai tali gitu ya. Setelah beberapa hari, nah nanti akan ada muncul akar-akar baru dari dahan yang telah ditutup plastik ini gitu. Dari akar baru ini nanti muncul deh daun-daun yang baru, jadi berkembang biak seperti itu ya. Itu dengan cara mencangkok. Nah, nanti yang udah ada akarnya ini boleh teman-teman pindahkan ke tanah atau ke tempat yang lain gitu caranya ya. Yang selanjutnya ada cara tempel atau okulasi. Nah, kalau tempel atau okulasi ini sama dengan enten atau menyambung caranya, seperti itu. Dan juga sama harus tanaman-tanaman yang sejenis ya. Dan yang terakhir ada kultur jaringan. Kalau kultur jaringan biasanya ini biasanya tumbuhannya itu yaitu wortel kayak gitu ya. Nah, itu untuk perkembangbiakan makhluk hidup atau perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kakak akan review lagi. Tadi ya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Ada dua, ada alami dan juga ada buatan. Yang alami ada spora, tunas, tunas adventif. Lalu ada geragi atau stolon, ada rizoma atau akar tinggal, kemudian ada umbi akar, umbi batang, dan juga umbi lapis ya. Sedangkan dengan cara vegetatif buatan, ada stek batang, stek daun, dan stek bucuk. Ada enten, ada merunduk, ada cangkok, tempel, dan juga kultur jaringan. Ya, jadi nanti teman-teman bisa nih dipraktekkan di rumah. Misalkan ada tanaman yang teman-teman ingin perkembangbiakan tapi memang nggak tahu caranya. Nah, sekarang kan sudah tahu ya bagaimana caranya. Bisa juga teman-teman kayak memiliki pohon jeruk, pengen lebih banyak, bisa dicangkok ya. Pohon mangga bisa dicangkok, asalkan kalau yang dicangkok harus tanaman itu berkayu ya. Atau teman-teman tadi yang sudah kakak ceritakan, misalkan punya pohon mangga nih manis banget buahnya, tapi kok akarnya nggak kuat. Atau dengan sebaliknya ya, ini akarnya kuat tapi buahnya tidak manis. Nah, teman-teman bisa melakukan perkembangbiakannya atau memperbaikinya dengan cara ya tadi melakukan enten atau juga bisa okulasi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan kali ini kakak cukupkan sampai di sini dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Teman-teman tetap semangat. Nantikan pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.